Shalom keluarga GKI Wiyung Royal Residence. Hari ini adalah hari ke-28 dalam masa 30 hari bulan keluarga tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Bentar lagi kita akan berdoa dan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dan sentuh hati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Keluarga GKI Wiyung Royal Residence, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 46. LAI memberi judul Allah Kota Benteng Kita. Dan saya akan membacakan Mazmur dari ayat pertama hingga keempat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu saudara keluarga GKI Wiyung Royal Residence, firman Tuhan ini sangat terkait bagi keluarga kami karena merupakan perikop yang mengiring langkah kami menjadi keluarga baru. Waktu itu saya dan Dita dipersatukan Tuhan melalui gerejanya. Kami memilih Mazmur 46 sebagai landasan pernikahan kami karena kami menyadari bahwa kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan pernikahan kami. Waktu itu kami khawatir, kami ragu. Namun sekaligus kami juga percaya bahwa Tuhan ada di masa depan kami. Dan hanya Tuhan saja yang sebenarnya dapat membuat kita semua bisa menatap hari esok. Waktu itu dengan memilih Mazmur 46, kami juga menyadari bahwa dalam pernikahan atau kehidupan ini, kegoncangan, keributan rumah tangga, kesulitan hidup sangat mungkin akan kami alami di kemudian hari. Waktu itu ada rasa was-was, cemas, kapan badai kehidupan diizinkan Tuhan menerpa kami. Waktu itu usia pernikahan kami kurang lebih baru 2 tahun. Dan pergantian tahun 2010 ke 2011 menjadi momen tak terlupakan dalam hidup kami waktu itu. Joshua, anak pertama kami, badannya panas sekali hingga 40 derajat Celcius sejak tanggal 31 Desember 2010. Waktu itu kami bergantian jaga dan mengompres Joshua hingga tanggal 1 Januari 2011. Sekitar jam 4 pagi, akhirnya kami memutuskan Joshua ini harus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu musim dingin di Busan dan kami hanya bertiga tanpa ada keluarga besar, opa oma, atau keluarga yang lain yang mendampingi. Waktu itu saya memanggil taksi dari pinggir jalan di gelapnya pagi dini hari waktu itu menuju rumah sakit yang terdekat. Sesampainya di sana, pihak UGD menyatakan tidak sanggup menangani anak kami karena anaknya masih kecil di bawah 1 tahun, itu kata mereka. Setelah itu pergilah kami ke rumah sakit yang dirujuk mereka, ke rumah sakit yang kedua. Nah, di rumah sakit yang kedua ini kami menerima jawaban yang kurang lebih sama dari rumah sakit yang pertama. Alasannya karena pasiennya masih kecil sekali. Jadi kami dirujuk kembali ke salah satu rumah sakit utama di kota Busan. Jadi rumah sakit yang ketiga. Singkat cerita, di rumah sakit yang ketiga dianalisa ternyata Joshua itu terkena sincong flu H1N1 yang waktu itu melanda beberapa negara, salah satunya Korea Selatan. Joshua harus dirawat hingga 10 hari, waktu itu tanpa keluarga besar, tanpa dana cadangan yang cukup, dan bagi kami kejadian itu merupakan salah satu badai yang kami harus lewati bersama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengingatkan kami pada Mazmur 46 ini, bahwa tidak peduli badai itu sebesar apa, Dia mampu meredakan badai itu dengan menghardiknya dan membuatnya reda. Bahkan bila dalam budaya kita Indonesia ada istilah badai pasti berlalu. Namun sebagai orang percaya,
kita harus punya keyakinan yang lebih dari sekedar badai pasti berlalu, yaitu di tengah badai apapun, asal Tuhan beserta, pasti kita akan cukup kuat melewatinya. Bapak Ibu Saudara, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun ... Kita bisa isi sendiri sesuai konteks hidup kita masing-masing. Kami percaya dan sekaligus berdoa untuk segenap keluarga GKI Wiyung Royal Residence dan siapapun yang mendengar kesaksian kami ini, supaya kita tetap dapat mengarahkan hati kita, mengarahkan keluarga kita masing-masing hanya kepada Allah, kota benteng kita, bukan fokus kepada badai persoalan kehidupan kita saja. Karena sekalipun badai itu menerpa, kita tidak akan takut, dan pasti kita akan dapat melewati bersama Allah yang hidup, Allah yang adalah kota benteng kita. Amin. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah makasih untuk Tuhan firman-Nya, dan Tuhan itu baik dan bagus, dan kita mau bersyukur, dan papa mamanya kita biar sehat, biar semua warga yang lain sehat juga. Dalam Tuhan Yesus, amin. GKI Wiyung Royal Residence, keluarga yang kokoh, kuat dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati.